Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kebetulan saya buat video ini pagi hari. Jadi gini teman-teman semua. Kemarin kita sudah membahas mengenai HTML dan dasar-dasar HTML dan coba kita masukkan sedikit CSS di dalamnya supaya tampilannya lebih menarik gitu ya. Satu lagi yang harus kita pelajari itu adalah PHP. Supaya web yang kita buat itu lebih dinamis. Nah, makanya kita butuh yang namanya PHP. Nanti untuk kedepannya coba kita sisipkan sedikit JavaScript supaya agak lebih menarik lagi gitu ya. Untuk menjalankan itu semua kita butuh satu alat atau satu web server yang bisa membantu aplikasi kita berjalan di sisi lokal atau di komputer lokal kita nih. Web servernya kemarin udah pernah saya kasih tahu, itu kita pakai XAMPP. Nah, saya yakin teman-teman udah nginstal ya. Kalau belum ada yang belum nginstal nih, tinggal diinstal aja. Ini serinya banyak, ini versi PHP-nya. Terserah kalian mau pakai yang mana. Mau pakai 7.3 boleh, 7.4 boleh, atau 8 juga nggak masalah. Sesuai kebutuhan aja, tapi semua fungsinya hampir sama sih. Cuma beda versi aja. Nah, satu lagi toolsnya. Pastikan teman-teman sudah install toolsnya ya, atau text editor yang kita gunakan. Text editor yang kita gunakan di sini Visual Studio Code. Mau pakai yang lain, contohnya kayak Sublime Text, nggak masalah juga. Atau Notepad++, tergantung nanti nyamannya pakai yang mana ya, bebas-bebas aja sebetulnya. Ini serinya juga banyak. Terserah nanti mau pakai ketiganya juga nggak masalah, tapi kita nggak akan pakai tiga-tiganya, yang kita pakai cuma satu. Oke, lanjut lagi. Ketika XAMPP sudah diinstal, saya nggak akan praktekin cara installnya, karena dia cuma next aja, nggak sulit lah untuk cara installnya. Nah, kalau untuk XAMPP ini tampilannya. Kalian tinggal start aja nih bagian Apache sama MySQL-nya supaya kita bisa jalanin aplikasi kita dari lokal ya. Syaratnya cuma di start aja. Setiap kita mau jalanin sebetulnya di start. Udah itu aja cukup. Nah, satu lagi, ketika kita sudah masuk sudah menginstal, sudah kita start, kita bisa masuk ke dalam lokal kita nih. Aplikasi kita nanti taruhnya di sini. Gitu ya. Coba saya masuk ke localhost. Nah, ini adalah XAMPP yang tadi sudah kita install. Ya. Kalau udah keinstall, dia langsung kepanggil di sini. Ketika ngetikin localhost. Nah, ketika ininya saya stop. Ini nggak jalan lagi ya. Artinya saya stop. Jadi kondisinya dia masih start. Ini nggak bisa. Lama. Nah, ini kayak gini nih, dia nggak bisa. Gitu ya. Ini nggak perlu koneksi internet sebetulnya, karena dia ada di lokal kita nih, ada di lokal komputer kita. Kita cukup start ini aja nih bagian Apache dan MySQL, atau mau Apache-nya aja. Kita coba dulu ya. Kalau Apache-nya aja bisa nggak? Bisa. Nah, kalau Apache-nya aja bisa karena kita belum mengakses database ya. Kita belum mengakses database, jadi nggak masalah. Tapi ketika kita mau masuk ke sini nih, phpMyAdmin, ini nggak bisa. Udah lama. Tuh, dia nggak bisa ya. MySQL-nya karena tidak di start nih sama kita. Kalau kita start bisa dia. Nah, gini. Ini database yang ada di lokal saya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada PHP info. Nah, ini deskripsinya. Kalian bisa lihat di sini ada PHP version ya, 7.3. Nah, lanjut, saya nggak akan bahas ini terlalu dalam ya. Dan phpMyAdmin pun saya nggak akan bahas sama sekali sekarang. Tapi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya kalau web kita sudah menggunakan database. Oke, lanjut lagi. Kalau kita ketik tadi localhost, masuknya langsung ke sini.
kita maunya masuknya langsung ke dalam folder aplikasi kita. Bisa nggak? Bisa. Contoh, kemarin kita udah buat folder aplikasi. Ini ya, 12 2A dan 19 2C. Ini bisa diabaikan dulu. Nanti saya coba buat folder baru di dalam XAMPP-nya. Atau ini mau langsung dipindahkan sama kalian, bisa nggak? Bisa. Dicoba saya pindahkan yang bagian yang ini ya. Nanti namanya kita ganti. Saya pindahkan, saya masukin di dalam. Kalau kalian install XAMPP-nya di disk C, berarti kalian masuknya ke sini. Atau yang lain menyesuaikan. Adanya di sini XAMPP, terus htdoc. Nah, ini adalah folder aplikasi kalian, adanya di sini. Itu ya. Nah, ini kebetulan kemarin udah saya pindahkan. Jadi yang 19 nggak saya jadi pindahkan. Nah, pakainya yang ini. Yang ini tinggal kita rename aja. Coba rename. Web programming 1. Kebetulan yang belajar web programming 1 ada 2 kelas, jadi namanya saya ganti. Nah, nama folder aplikasi kita adalah web programming 1. Nah, ketika udah diganti, kita mau jalanin di sini nih. Itu harus kita dashboardnya kita ganti jadi web programming 1. Enter. Langsung muncul nih bagian indeksnya. Ini indeks ya. Ini indeks. Langsung muncul. Sekarang kita bongkar deh. Di dalam web programming 1 ada apa aja. Nah, ada ini nih. Jadi begitu kalian akses folder aplikasi ketika ada tulisan indeks di sini, itu pertama kali yang di load itu adalah indeks. Kalau saya ganti contohnya indeksnya jadi indeks 1. Dia nggak akan diakses lagi secara langsung ketika kita buka folder web programming 1. Kita coba praktekin. Ini aksesnya hanya ke dalam foldernya dulu ya, belum ke dalam filenya. Nah, kayak gini. Beda ya, ketika ini saya rename jadi indeks 1, dia akan menampilkan file yang ada di dalam folder ini. Tapi ketika saya rubah indeks 1-nya jadi indeks aja, itu file pertama kali yang diakses itu adalah indeks. Gini ya. Itu bedanya. Ini kita rubah dulu jadi indeks 1. Nah, gini. Tapi seandainya kalau kita lupa nih, gimana caranya? Kalau kita lupa nama foldernya apa, kita kan harus balik dulu ke htdoc ya. Harus balik dulu ke htdoc. Nah, ada cara gampangnya gini. Kalau kalian baru pertama kali nginstal XAMPP, itu biasanya ada 4 file ini nih. 4 file ini, coba pindahkan ke dalam folder. Ini saya cut ya. Saya cut. Saya kebetulan sudah menyediakan foldernya. Ini foldernya Apache. Saya coba pindahkan. Kalian namanya nggak perlu sama Apache, mau pakai yang lain juga nggak masalah. Intinya biar begitu kita akses localhost, yang pertama kali di load ini bukan file yang ini. Tuh ya. Ini dipindahin aja dulu. Nah, terus apa yang terjadi setelah kita pindahkan ke dalam folder Apache nih atau folder yang lain? Dia udah nggak ada lagi nih, di sini udah nggak ada indeks lagi. Ya udah nggak ada indeks. Berarti yang akan ditampilkan ketika kita mengetikkan localhost itu semua folder project yang ada di dalam htdoc. Jadi kita nggak perlu ngetikin nama foldernya di sini, nggak perlu ngetikin nama foldernya di sini web programming contohnya, nggak perlu. Tapi kalau kalian mau kayak gitu juga nggak masalah, boleh-boleh aja. Nah, supaya lebih enak, kita tinggal pilih aja kalau aplikasi kita udah lumayan kan, kita tinggal pilih aja mau pakainya yang mana. Nah, kebetulan yang ini kan web programming 1, tinggal diklik ini isi filenya. Kalau kemarin file HTML kita nggak perlu taruh di htdoc, bisa diakses. Ini nih. Kita langsung klik, dia langsung kebuka. Bisa ya, atau latihan. Ini bisa langsung kebuka.
Tapi ketika kita sudah menggantinya jadi ekstensinya jadi PHP, itu ketika kita taruh di sini itu nggak akan bisa kebuka, gitu ya. Nah, terus gimana caranya? Makanya semua project kita pindahkan ke dalam folder htdoc yang tadi, supaya HTML, PHP semuanya bisa berjalan di sini. Dan lebih enak juga kalau kita lihat nih. Saya buka lagi deh. Kalau kita lihat, ini kan panjang banget ya. C user, terus nama folder public usernya, download, nama folder ininya itu banyak banget. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam, udah kita masukin ke htdoc, dia cuma kayak gini aja nih, localhost, nama folder aplikasinya, terus nanti di sini nama filenya. Kalau kita kayak gini kan langsung nama filenya. Itu ya. Jadi lebih sederhana. Kalau seandainya kita lihat di website, ini bisa jadi kayak gini. Ini nama localhostnya, ini nama foldernya. Kayak gitu. Kan lebih simple. Oke, kita cari tahu nih PHP itu apa sih. Kita langsung browsing aja supaya lebih enak ya. Jadi teman-teman mau langsung browsing juga enak. Ini semuanya dipastikan udah diinstal semua ya, udah diinstal, udah dipindahkan. Projectnya udah dipindahin semua ke dalam htdoc. Terus 4 file ini udah dimasukin ke dalam folder supaya langsung tinggal pilih aja. PHP adalah, nah, di sini udah ada nih di sini. PHP adalah hypertext preprocessor. Kita lihat di Wikipedia. Ini PHP hypertext preprocessor. Dia berjalan di sisi server ya. PHP banyak versinya ya. Mulai dari tahun 1999. Ini ada beberapa versinya. Sampai sekarang itu udah versi 8 ya, tadi ketika kalian udah lihat di XAMPP itu udah ada versi PHP-nya. Ini nanti kita akan belajar yang namanya variabel supaya bisa jalanin PHP. Cara nulis variabel depannya harus pakai $. Itu nanti kita bahas lagi. Kita bisa ngasih komentar, bisa bikin fungsi di dalamnya. Nah, ini nih. Ini nanti yang akan kita coba. Kalau kemarin kalian ngetikin halo dunia, cukup dengan halo dunia aja. Kalau di PHP nggak bisa. Harus pakai buka PHP, tutup PHP. Itu ya. Ingat selalu ada buka dan tutup. Nah, terus saya mau ngasih tahu lagi di sini ada kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman dari PHP. Bisa kalian baca. Dan ini ada tipe data, nanti kita akan belajar juga mengenai tipe data. Nah, ini yang paling penting. Nanti ketika kalian semester berikutnya, kalian akan belajar yang namanya framework. Nanti nggak tahu nih yang dipakai yang mana, tapi sementara ini yang lagi dipakai nih kakak kelas kalian itu pakainya CodeIgniter. Atau nanti mungkin bisa kalian pakai Laravel juga atau yang lainnya. Coba saya kasih lihat. Ini seri dari Laravel dan ini versi-versi PHP-nya. Oke, sekarang kita coba buat satu file PHP dan kita coba jalankan. Mana tadi Wikipedia? Nah, ini. Saya buka Visual Studio-nya dulu ya. Text editor-nya kita buka. Nah, kita masukin file project punya kita. Di sini web programming ya. Isinya file yang kemarin boleh ya. Dari masing-masing kelas file yang kemarin boleh. Ini kan udah ada 3. Kalian kemarin juga udah punya 3 kalau nggak salah. Tinggal tarik aja. Dia langsung masuk 3-3-nya di sini.
Terus kita buat filenya di dalam satu folder ini aja ya. Nah, ini bisa buat file di sini langsung. Nama filenya latihan PHP. Latihan.php ya. Ini gini ya. Kalau kalian ngasih nama file itu nggak boleh kayak gini. Gitu ya. Kalau mau kayak gini berarti harus pakai ini. Latihan.php. Dia bentuknya beda sendiri tuh ya. Kalau HTML kayak gini, kalau PHP nanti di sini udah ada tulisan PHP. Kita coba akses ke sini, ke latihan PHP. Kita klik simpan dulu, ini belum ada isinya sama sekali ya. Localhost web programming. Ini udah ada. Kalau kita klik, di sini nggak ada isinya karena emang kosong. Kalau saya ketikin A, langsung untuk HTTP. Udah saya simpan. Dia muncul A sama kayak HTML. Kalau mau ketikin halo dunia juga bisa. Bisa ya. Bisa juga, tapi di PHP bukan gitu. PHP kita coba pakai fungsi PHP ya. Nah, kita coba pakai ini. Yang tadi dicontohin di Wikipedia. Nah, ini buka tutup PHP, tapi kalau kayak gini jalan apa enggak? Kita coba aja. Nggak jalan, error. Untuk mencetaknya, kalau di sini Pak ada buka tutup PHP, cara cetaknya harus pakai fungsi ini nih. Cukup nggak kayak gini? Coba aja. Masih nggak bisa. Baca keterangannya. Karena ini string, kita pakai kutip 2. Jalan nggak? Kita coba lagi. Jalan. Mau ditaruh di tengah, kasih center. Jangan center dulu deh. H2. Bisa nggak nih kalau gini? Nggak bisa, kenapa? Kita taruhnya di sini. Bisa nggak kalau taruh di sini? Coba-coba aja sampai selesai. Bisa. Atau H1. Karena kalau mau coba-coba nggak masalah juga ya. Kalau mau tengah tinggal taruh center aja. Ini adalah salah satu penggunaan ketika kita menggunakan PHP. Ya. Itu harus selalu diawali dengan buka PHP dan tutup PHP. Gampang ya, saya rasa nggak terlalu sulit. Kalian bisa ikutin juga bikin halo dunia. Atau mau pakai halo nama kalian juga nggak masalah. Nah ini. Di belakangnya boleh pakai titik koma. Kalau udah banyak nggak pakai titik koma error. Kita coba. Bisa nggak nih kalau 2 nampilinnya tanpa titik koma. Di sini ada, kalian bisa ngelihat ini ada 2 nih, 2 ini adalah errornya. Kalau kita buka new terminal, itu di sini ada problem. Nah, ketika kita klik di sini, dia langsung mengarah ke sini nih. Kalau 1 nggak masalah dia. Kalau 1 dia nggak masalah, tapi ketika 2 dia salah. Jadi merah petik. Dua-duanya harus dikasih titik koma. Kalian masuk ke terminal, new terminal, di sini langsung dikasih tahu problemnya. Atau mau lihat dari sini juga bisa. Tapi lebih enaknya ketika kalian masuk ke problem, dia langsung mengarahkan ke arah sini. Tuh. Tuh ya. Nah, kita lihat dulu deh, nggak pakai titik koma apa hasilnya. Error.
line 4 kasih titik koma. Jadi ini modelnya hampir sama kayak Python juga. Di belakangnya harus selalu diakhiri titik koma. Tapi Python kan nggak semuanya pakai titik koma ya. Nah ini wajib nih pakai titik koma di belakangnya untuk mengakhiri sebuah proses. Karena ini ada dua proses. Jadi yang pertama itu diakhiri dengan titik koma, yang kedua diakhiri dengan titik koma. Gitu ya. Ini akhir dari sebuah proses. Halo dunia, halo dunia. Kok jadi nyambung? Gimana caranya? Bisa pakai gini. Bisa nggak? Coba aja dulu. Error katanya. Kenapa? Coba kita taruhnya di sini. Error juga. Ini langsung kelihatan ya, keren banget ya. Di sini langsung kelihatan. Kalau error tuh langsung kelihatan. Ya udah kita taruhnya di dalam string. Kalau dalam string nggak error. Tapi bisa nggak? Bisa. Ini langsung ke enter dia. Gitu ya. Nanti kalian coba pakai tugas yang kemarin, nama kalian yang mana ya? Nah ini nama, email, alamat, kayak kemarin lah. Cuma pakai PHP. Cara penulisannya kayak gini, sama.